Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Ada yang tahu di sini teks anekdot? Ya, jadi silakan. Teks anekdot adalah cerita lucu yang melibatkan tokoh atau orang yang bersifat faktual. Betul sekali. Teks anekdot juga bisa diartikan sebagai cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang yang penting atau tokoh masyarakat yang dikenal sebagai kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambah unsur rekaan. Seringkali partisipasi atau pelaku dari cerita tersebut, tempat kejadian dan suasana dalam peristiwa teks anekdot merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kenyataan nyata. Selanjutnya, tujuan dari teks anekdot yaitu menghibur pembaca dengan cerita lucu, membuat pembaca tertawa, menggambarkan tokoh secara singkat, mengkritisi fenomena masyarakat, mencari solusi dan inovasi dari pembaca. Sedangkan fungsi dari teks anekdot sendiri tidak hanya sekedar teks biasa, lebih dari itu ada banyak fungsi kegunaan teks anekdot. Selain berfungsi untuk menghibur pembaca, teks anekdot juga bisa menjadi sarana mengkritik suatu fenomena sekaligus mencari solusi. Di samping mendapatkan hiburan berupa cerita lucu, ide-ide baru akan muncul dari pembaca. Selanjutnya terdapat jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama, artikel anekdot, yang kedua cerpen anekdot, dan yang ketiga teks dialog anekdot. Artikel anekdot sendiri ceritanya memiliki kejelasan. Yang kedua, cerpen anekdot yaitu menceritakan cerita yang lugas, tidak berbelit-belit. Yang terakhir, teks dialog anekdot yaitu untuk menyampaikan lelucon. Selanjutnya, kriteria dasar teks anekdot yaitu bentuk cerita singkat, bersifat lucu atau mengesankan, mengenai orang penting atau terkenal, dan yang terakhir berdasarkan kisah nyata atau kisah yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi itu sendiri bagian struktur paling awal pada teks anekdot yang berupa gambaran secara umum pada teks anekdot tersebut. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian awal kejadian pada teks anekdot yang berupa konflik pada suatu peristiwa cerita teks tersebut. Yang ketiga, yaitu krisis, permasalahan dari abstraksi dan orientasi dituangkan di dalam krisis. Yang selanjutnya, reaksi, yaitu penyelesaian masalah agar terlihat menarik. Yang terakhir, yakni koda, bagian paling akhir pada struktur teks anekdot atau membentuk cerita pada suatu peristiwa cerita tersebut. Selanjutnya, unsur teks anekdot terdiri dari tokoh, alur, dan latar. Tokoh sendiri berperan sebagai cerita dalam orang-orang terkenal. Yang kedua, yakni alur, jalan cerita pada penguasaan peristiwa tersebut. Yang terakhir, latar, tempat yang benar-benar ada dalam kehidupan yang sebenarnya atau kisah nyata.
yakni kritik dalam anekdot sendiri seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang tersindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritikannya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna yang sebenarnya. Berikut tayangan video anekdot tentang dosen yang menjadi penjabar. Silakan ditonton video berikut ini. Baiklah, pada tampilan video ini, apakah ada yang tahu video ini termasuk ke dalam jenis teks anekdot yang bagaimana? Ya, berdialog anekdot. Tes dialog anekdot. Baik, terima kasih. Betul sekali. Video ini termasuk ke dalam teks dialog anekdot. Lalu, apakah ada yang tahu pada tayangan video ini makna tersirat yang seperti apa? Ada yang tahu? Ya, Raika? Makna tersirat dari tayangan video tersebut adalah agar para pejabat sadar diri dan bersedia diganti oleh generasi berikutnya ketika masa jabatannya habis. Baik, betul sekali yang sudah disampaikan oleh Laila. Nah, kali ini saya akan membentuk dua kelompok untuk melakukan diskusi dan saya akan membagikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, apakah sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Nah, perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Iya, silakan.
jabatannya.